Oke, di sini akan jelaskan bagaimana cara pengkulturan dari cacing sutra. Kita buat kolam biar sesuai dengan kehidupannya di alam. Jadi Pak D membuat kolam beserta ada aliran airnya. Jadi aliran airnya disalurkan lewat selang ini. Untuk yang kedua, kita persiapkan pasir. Pasir seperti ini. Untuk yang ketiga, kita persiapan ampas tahu. Nah, ampas tahu ini sudah difermentasi melalui E4 dan molase. Cara fermentasinya sangat gampang sekali. Lalu yang pertama kali media yang dituangkan adalah pasir. Setelah itu baru kita masukkan ampas tahu sekitar 1 cm. Sedikit saja ampas tahunya sedikit. Kita tunggu selama 1 minggu dan Pak D akan berikan video selanjutnya supaya kita benar-benar paham bagaimana cara pengkulturan dari cacing sutra dan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Good morning para sahabat, kembali bersama Pak D gua. Oke, di video kali ini Pak D akan membahas untuk memasukkan bibit cacing sutra atau Tubifex SP, dan hari ini juga cuacanya sangat cerah sekali dan sangat mendukung untuk aktivitas kita bersama bergelut di bidang usaha, hobi, dan tentunya memberikan peluang untuk mendapatkan tambahan di perekonomian keluarga. Di video sebelumnya Pak D sudah bahas bagaimana proses awal dari persiapan kolam dan untuk media serta pengairan di tempat pengkulturan cacing sutra. Dan hari ini Pak D akan bahas untuk pemasukan bibit dari cacing sutra yang sudah Pak D pisahkan dari lumpur. Tapi sebelum lanjut, silahkan dulu bantu support channel Dede Goar dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tentunya klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video menarik selanjutnya. Oke, Pak D akan bahas bagaimana cara penebaran bibit cacing sutra. Jadi sebelumnya Pak D sudah kuras air yang ada di kolam ini. Sebelumnya berwarna putih kecoklatan, sekarang sudah mulai terlihat bening dan ampas tahunya sudah berbaur dengan pasir yang Pak D sediakan sebagai alas tempat pengkulturan cacing sutra. Jadi proses untuk pengendapannya membutuhkan waktu 1 minggu, dan pengurasan ketika sudah 1 minggu dikuras habis airnya, dikasih air yang baru. Setelah itu kita buatkan pengairan yang tidak terlalu deras agar cacing sutranya tidak hanyut dan sesuai dengan kehidupannya yang ada di alam. Jadi seperti ini kondisinya, sudah mulai bening dan kualitas airnya sudah bagus. Sekarang Pak D langsung tebarkan untuk bibit cacing sutra dari hasil budidaya sebelumnya. Pak D biasanya menebarkan bibitnya sekitar 1 gelas cacing sutra. Kita langsung tebarkan. Karena Pak D sudah berikan ampas tahu sebelumnya, jadi untuk 5 hari ke depannya Pak D tidak kasih makan, karena ampas tahu yang sudah difermentasi yang berbaur dengan pasirnya sudah cukup dan tidak boleh berlebih untuk pemberian pakan dari cacing sutra tersebut.
Karena kalau kebanyakan dari pakan yang kita berikan, terutamanya di ampas tahu yang sudah difermentasi, nanti airnya menjadi keruh kembali dan keasaman airnya menjadi naik, sehingga pertumbuhan cacing sutra tidak bagus, bahkan bisa mati. Jadi kita harus mengkontrol untuk pakannya. Cukup 5 hari sekali untuk penebaran dari pakan cacing sutra yang berupa ampas tahu. Untuk penambahan selanjutnya dari pengkulturan cacing sutra, kita harus tambahkan sayuran ataupun buah-buah busuk ke dalam pengkulturan, tapi cukup sedikit saja. Pak D gunakan dari sisa daun bayam yang sudah dimakan sama ulat, nanti Pak D masukkan ke dalam pengkulturan cacing sutra. Fungsinya sebagai untuk penempatan telur-telur dari cacing sutra. Jadi cacing sutranya nanti bersarang di sini dan perkembangannya pun menjadi maksimal. Jadi Pak D langsung saja taruh di sini. Nanti akan dicari sama cacing sutranya sebagai tempat bertelurnya cacing sutra. Untuk pemanen cacing sutra, Pak D biasanya memanen setiap 2 bulan sekali ketika pembuatan media baru. Jika sudah dipanen dalam 2 bulan tersebut, Pak D sisakan sedikit dari cacing sutra tersebut, jadi bisa dipanen setiap minggu sekali. Pak D terangkan di sini proses bagaimana awal dari Pak D membudidaya cacing sutra dan kelanjutannya. Setelah 2 bulan kita bisa panen setiap minggunya. Setiap 1 minggu Pak D bisa menghasilkan 3-4 gelas dalam satu tempat pengkulturan. Untuk perawatan selanjutnya, Pak D biasanya mengganti air dalam 1 minggu sekali di tempat filtrasi seperti ini. Nah, jadi di sini ada mesinnya seperti ini yang setiap hari mengaliri air di ujung tempat pengkulturan. Dan setiap 1 minggu sekali juga eceng gondoknya perlu diganti, karena di sini Pak D menggunakan tempat yang seefisien mungkin, yang kurang pencahayaan, hanya ada 1 atap yang Pak D bongkar untuk pencahayaannya. Jadi untuk eceng gondoknya Pak D perlu ganti dalam 1 minggu sekali. Pak D sudah punya khusus untuk tempat eceng gondok, jadi Pak D tinggal ambil saja di kolam eceng gondok untuk efisien waktu yang Pak D gunakan setiap hari dalam pengembangan usaha di dunia ikan. Oke para sahabat, jadi cukup sekian yang Pak D bisa jelaskan bagaimana cara pengkulturan dari cacing sutra. Nanti Pak D akan lihatkan hasil dari budidaya cacing sutra yang sudah dipisahkan. Jadi untuk pemanenan dalam cacing sutra, nanti Pak D akan buatkan bagaimana cara memanen cacing sutra beserta pemisahan lumpur dan cacing sutra tersebut. Bagi para sahabat yang penasaran bagaimana hasil dari budidaya cacing sutra, ayo kita cek sekarang di lokasi. Oke, jadi kita sudah berada di tempat pemisahan dari hasil budidaya cacing sutra. Nah, seperti inilah tempatnya. Di sini Pak D sebenarnya sebagai tempat pembudidayaan kultur Daphnia magna. Tetapi ketika Pak D masukkan hasil budidaya cacing sutra di sini, ternyata kualitas dari Daphnia magna menjadi lebih meningkat. Nah, jadi Pak D panen 2 kali nih. Panen cacing sutra dan panen kutu air. Nah, inilah hasil dari kultur cacing sutra yang Pak D sudah terapkan selama ini. Dan beberapa juga sudah ada yang bisa dijual. Jadi pengkulturan cacing sutra, kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit serta hasil dari budidaya cacing sutra. Ketika kita masukkan ke dalam pengkulturan Daphnia magna, hasil kultur dari Daphnia magna pun menjadi lebih maksimal karena pasokan makanannya jadi bertambah. Nah, di sini juga pada sudah ada tempat
untuk pemisahan dapurnya Magna yang sudah siap untuk didistribusikan ke sahabat-sahabat yang lain untuk pengkulturan di farm-farm masing-masing. Nah, untuk eceng gondoknya Pak De sudah siapkan kolam khusus untuk eceng gondok. Jadi setiap 1 minggu Pak De bisa ganti untuk filtrasi kolam cacing sutra. Setelah 1 minggu Pak De carikan di sini untuk eceng gondok yang baru, dan setiap minggunya bisa diganti yang berada di tempat pengkulturan cacing sutra. Jadi semua lahan yang ada di rumah ataupun di kebun Pak De manfaatkan untuk pembudidayaan ikan hias, dan yang pasti semuanya memberikan peluang usaha yang bisa membantu di perekonomian keluarga. Jadi cukup sekian yang bisa Pak De berikan untuk sharing-sharing bagaimana cara pembudidayaan kuku air, cacing sutra, serta menambah peluang usaha di dalam perekonomian keluarga. Tetap semangat untuk para sahabat semuanya. Yang penting kita selalu memberikan kreativitas yang mampu mengacu diri untuk masa depan. Salam sukses untuk kita semua. Mantap. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tentunya juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Thank you.